Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan membahas mengenai riba. Yang masih bingung antara hutang piutang dan kerjasama atau disebut mudharabah, saya telah memberikan contoh ilustrasi yang di bawah ini. Dan pada malam hari ini judulnya adalah tinggalkan riba. Oke, kita simak ilustrasi ceritanya. Gimana kabarnya Mbak? Sehat Dik? Alhamdulillah. Ini saya silaturahmi juga ada perlu Mbak. Ada apa Dik? Apa yang bisa tak bantu? Kalau ada uang 20 juta saya mau pinjam. 20 juta banyak sekali. Untuk apa Dik? Tambahan modal Mbak. Dapat order agak besar. Modal saya masih kurang, bisa bantu Mbak. Mau dikembalikan kapan ya? Insya Allah 2 bulan lagi saya kembalikan. Oh gitu ya. Ini Mbak ada 20 juta rencana untuk beli sesuatu. Tapi kalau 2 bulan sudah kembali ya nggak apa-apa, pakai dulu aja. Wah terima kasih Mbak. Ini nanti Mbak dapat bagian Dik. Bagian apa ya Mbak? Ya kan uangnya untuk usaha, jadi kan ada untungnya tuh. Nah kalau Mbak nggak dikasih pinjem ya kan, ya nggak bisa jalan usahamu. Itu ya kan, tersenyum sambil penuh arti. Oh bisa, boleh saja kalau Mbak pengennya begitu, nanti saya kasih bagi hasil Mbak, besarannya bisa kita bicarakan lah, gitu kan enak, kamu terbantu Mbak juga dapat manfaat. Tapi akadnya ganti ya Mbak, bukan hutang piutang, melainkan kerjasama. Ya nggak masalah, sama aja lah gitu, cuma beda istilah doang. Bukan cuma istilah Mbak, tapi pelaksana juga beda. Maksudnya jadi gini Mbak, kalau akadnya hutang, maka jika usaha saya lancar atau tidak lancar ya saya tetap wajib melarikan uang 20 juta itu. Tapi jika akadnya kerjasama, maka kalau usaha saya lancar, Mbak akan dapat bagian laba. Namun sebaliknya jika usaha tidak lancar atau merugi, maka Mbak juga turut menanggung risiko. Bisa berupa kerugian materi, uangnya tidak bisa saya kembalikan atau rugi waktu, kembali tapi lama. Waduh. Kalau gitu ya mending uangnya saya depositokan, todik, nggak ada resiko apa-apa, uang utuh dapat uang pula. Itulah riba Mbak. Salah satu cirinya tidak ada resiko dan pasti untung. Tapi kalau uangku dipinjam si A untuk usaha ya biasanya aku dapat bagi hasil kok Dik 2% tiap bulan. Jadi kalau dia pinjam 10 juta selama 2 bulan, maka 2 bulan kemudian uangku kembali 10 juta plus tambahan 400.000. Itu juga riba Mbak. Presentasi bagi hasil hitungnya dari laba, bukan berdasar modal yang disertakan. Kalau berdasar modal kan ya Mbak nggak tahu apakah dia beneran untung atau tidak. Dan di sini selaku investor berarti Mbak tidak menanggung resiko apapun dong. Mau dia untung atau rugi Mbak tetap dapat 2%. Lalu apa bedanya sama deposito? Dia ikhlas loh Dik, Mbak nggak matok harus sekian persen gitu kok. Meski ikhlas atau saling ridho, kalau tidak sesuai syariat dosa Mbak. Waduh syariat kok ribet bener ya. Ya karena itulah sudah terlanjur terbiasa dengan yang keliru Mbak. Memang butuh perjuangan untuk mengikuti aturan yang benar. Banyak kalau tidak berkah bikin penyakit loh Mbak. Ya sudah ini 20 juta hutang aja Mbak. Nggak siap dengan resiko kerjasama, nanti dikembalikan dalam 2 bulan ya. Ya Mbak, terima kasih banyak Mbak. Meski tidak mendapat hasil berupa materi, tapi insya Allah Mbak tetap ada hasil berupa pahala. Amin. Itu contoh ilustrasi yang telah saya contohkan. Kalau cuma bicara anti riba, burung bio pun juga bisa. Kalau cuma diskusi masalah ekonomi umat, ngobrol sama balita yang baru belajar bicara jauh lebih menarik. Ayo hidupkan ekonomi mikro, berikan pancingan bukan ikan. Investasi dunia akhirat, catatan, perhatikan dalam bisnis akad kerjasama atau akad peminjaman uang. Ini dua hukum Islam yang berbeda dan efeknya pun di dunia akhirat juga berbeda. Saya akan memberikan sebuah firman. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Sebenarnya apa sih tujuan Islam melarang riba? Seharusnya kan asal saling sepakat.
saling rela, tidak karena dosa. Hukum Islam itu dibuat untuk mengatur agar manusia mendapatkan kemaslahatan sebesar-besarnya tanpa manusia merugikan siapapun sekecil-kecilnya. Mari kita bahas contoh laba dan riba agar Anda mudah untuk memahami dengan bahasa yang umum. 1. Contoh, saya membeli sepeda motor harga 10 juta dan saya hendak menjual dengan mengambil untung dengan bunga 1% per bulan untuk jangka waktu pembayaran 1 tahun. Transaksi seperti ini tergolong transaksi ribawi. Contoh kedua, saya membeli sepeda motor harga 10 juta dan saya hendak menjual secara kredit selama setahun dengan harga 11.200.000. Transaksi ini termasuk transaksi syariah. Apa bedanya? Kalau dihitung ketemu sama untungnya 1.200.000. Mari kita bahas kenapa transaksi pertama riba dan transaksi kedua syar'i. Transaksi pertama riba karena tidak ada kepastian harga karena menggunakan sistem bunga. Misal dalam contoh di atas bunga 1% per bulan. Jadi ketika dicicilnya disiplin memang ketemunya ujungnya adalah 1.200.000. Tapi coba kalau ternyata terjadi keterlambatan pembayaran, misal ternyata Anda baru bisa melunasi setelah 15 bulan, maka Anda terkena bunga menjadi 15%, labanya bertambah jadi 1.500.000. Jadi semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk melunasi utang, semakin besar yang harus kita bayarkan. Bahkan tidak jarang berbagai lembaga leasing ada yang menambahi embel-embel denda dan biaya administrasi. Maka semakin riba yang kita bayarkan. Belum lagi ada juga yang menerapkan bunga yang tidak terbayar terakumulasi dan bunga ini akhirnya juga berbunga lagi. Sistem yang kedua, sistem riba di atas jelas dua sistem yang menjamin penjual pasti untung dengan merugikan hak dari si pembeli. Padahal namanya bisnis, harus siap untung dan siap rugi. Transaksi kedua syariah karena sudah terjadi akad yang jelas, harga yang jelas dan pasti. Misal pada contoh, sudah sepakati harga 11.200.000 untuk diansur selama 12 bulan. Untuk yang kedua, misalnya ternyata si pembeli baru mampu melunasi hutangnya pada bulan ke-15. 1.200.000 tidak boleh ditambah apalagi diistilahkan biaya administrasi dan denda. Ini menjadi tidak diperbolehkan. Kalau begitu si penjual jadi rugi waktu doang. Ya, bisnis itu memang harus siap untung, siap rugi. Tidak boleh kita pasti untung dan orang lain yang merasakan kerugian. Nah, ternyata sistem Islam itu untuk melindungi semuanya. Harus sama hak dan kewajiban antara si pembeli dan si penjual, sama-sama bisa untung, sama-sama bisa rugi. Jadi kedudukan mereka setara. Bayangkan dengan sistem ribawi, kita sebagai pembeli ada posisi yang sangat lemah. Nah, sudah lebih paham hikmahnya Allah melarang riba. Kalau menurut Anda informasi ini akan bermanfaat untuk Anda dan orang lain, silakan share status tulisan ini untuk menebar kebaikan. Dakwah Anda hanya untuk mengklik share atau bagikan, maka Anda akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang membaca dari share Anda. Dan juga jika di-share lagi, Anda akan mendapatkan pahala dari orang yang membaca dari share kawan Anda. Mungkin lebih tepatnya multi level pahala. Semoga bermanfaat dari presentasi mengenai pemahaman mengenai riba. Jangan lupa like dan subscribe di Sekolah Bisnis Youth Entrepreneur. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.